Ich werde dir nicht wehtun. Film ini berlatar pada tahun 1970-an dan mengisahkan seorang pemuda asal Jerman bernama Bruno, mahasiswa jurusan entomologi yang melakukan perjalanan ke sebuah pemukiman terpencil. Sebelum ibunya meninggal dunia, ia menitipkan sebuah surat rahasia kepada Bruno dengan pesan agar surat tersebut diserahkan kepada seorang pria bernama Avi. Setelah melalui pencarian yang panjang, Bruno akhirnya berhasil menemukan Avi yang kini telah lanjut usia dan hidup dengan identitas baru. Pada awalnya, Avi menolak membicarakan masa lalunya dan enggan membuka kembali kenangan yang telah lama ia kubur. Namun, setelah membaca surat peninggalan ibu Bruno, hatinya mulai luluh. Ia pun memutuskan untuk menceritakan kisah yang selama puluhan tahun disimpannya rapat-rapat. Ketika pada tahun 1942, ia masih bernama Albert. Cerita kemudian kembali ke masa Perang Dunia Kedua, tepatnya di kawasan pegunungan terpencil Black Forest, Jerman. Saat itu, Albert adalah seorang pemuda terpelajar yang berada di ambang kematian. Dalam keadaan ketakutan dan kelelahan, ia gagal menyeberangi perbatasan Swiss yang dijaga ketat oleh tentara. Di tengah keputusasaan, Albert ditemukan oleh Fritz, seorang petani setempat yang dikenal berwatak keras, kasar, dan sangat pragmatis. Alih-alih menyerahkannya kepada pihak berwenang, Fritz justru membawa Albert ke pertaniannya. Keputusan tersebut langsung ditentang oleh Emma, istri Fritz. Emma adalah seorang wanita yang tegas, taat beragama, dan sangat patuh terhadap hukum. Ia diliputi rasa takut karena menyadari bahwa menyembunyikan orang asing di rumah mereka merupakan tindakan yang dapat berakibat hukum berat apabila diketahui oleh pihak berwenang. Müssen wir den nicht melden? Der in die Kirche gehen, ja? Fritz dan Emma telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 10 tahun. Tetapi mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Di desa tempat mereka tinggal, kedudukan seorang petani seringkali diukur dari kemampuannya memiliki keturunan yang kelak dapat mewarisi lahan pertanian keluarga. Fritz menyadari bahwa dirinya kemungkinan besar tidak akan memiliki ahli waris. Kenyataan itu membuatnya merasa terpukul, terlebih karena ia kerap menjadi bahan penilaian masyarakat di sekitarnya. Pada hari ulang tahun Emma, Fritz, Emma, dan Albert merayakannya secara sederhana di rumah. Suasana hangat itu tiba-tiba berubah ketika seorang wakil komandan tentara bernama Hans datang berkunjung. Hans dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Fritz. Khawatir identitas Albert terbongkar, Fritz segera menyembunyikannya sebelum Hans memasuki rumah. Di sela-sela pekerjaannya, Albert memanfaatkan kemampuannya untuk mengukir sebuah koin perak hingga berubah menjadi sebuah liontin. Ia membuat perhiasan sederhana itu sebagai ungkapan terima kasih kepada Fritz, sekaligus menyarankan agar liontin tersebut diberikan kepada Emma sebagai hadiah ulang tahunnya. Ketika Fritz bertanya apakah hadiah seperti itu akan disukai, Albert menjelaskan bahwa perhiasan seringkali menjadi hadiah yang berkesan bagi banyak wanita. Fritz kemudian menyerahkan liontin itu kepada Emma sebagai hadiah ulang tahun. Emma tampak sangat bahagia dan terharu menerimanya. Namun di balik kebahagiaannya, ia juga merasa heran. Selama 10 tahun pernikahan mereka, baru kali itu Fritz memberikan hadiah pada hari ulang tahunnya, sehingga momen tersebut terasa begitu istimewa bagi Emma. Wir gehen auf die Jagd. Pada suatu malam, Fritz mengajak Albert berburu di kawasan hutan sekitar. Dalam perjalanan itu, Fritz akhirnya membuka isi hatinya dan menceritakan beban yang selama ini ia pendam mengenai kehidupan rumah tangganya. Karena merasa putus asa, Fritz mengajukan sebuah permintaan yang sangat sulit kepada Albert, yaitu meminta bantuannya agar ia dan Emma dapat memiliki keturunan sebagai penerus keluarga. Permintaan tersebut membuat Albert terkejut. Ia menolak dengan tegas karena menganggap hal itu bertentangan dengan prinsip yang dipegangnya. Perbedaan pandangan itu membuat suasana menjadi canggung hingga Albert memutuskan meninggalkan rumah pertanian tersebut. Melihat sikap Albert, Fritz akhirnya meminta maaf dan meminta Albert melupakan hal itu. Seiring berjalannya waktu, Albert melihat sendiri betapa berat beban yang dipikul Fritz. Setelah mempertimbangkan berbagai hal,
Albert akhirnya bersedia membantu memenuhi permintaan Fritz. Meskipun keputusan tersebut awalnya mendapat penolakan dari Emma, namun Emma akhirnya pun menyetujuinya. Ich kann das so nicht. Pada satu kesempatan, Fritz dan Emma menghadiri sebuah pesta pernikahan di desa mereka. Di acara tersebut, Fritz sempat berbincang dengan Hans. Namun percakapan itu berubah menjadi tidak nyaman ketika Hans beberapa kali menyinggung kehidupan rumah tangga Fritz dan Emma. Halt dein Maul, Weib! Komm, Fritz, bitte. Misch dich nicht ein! Waktu terus berlalu, sementara Albert tetap menjalankan kesepakatan yang telah dibuat bersama Fritz. Pada satu malam, Fritz mengingatkan Emma. Ia berharap apapun yang akan terjadi di masa depan, mereka tetap memiliki tujuan dan harapan yang sama, serta tidak membiarkan keadaan mengubah perasaan maupun ikatan yang telah mereka bangun selama ini. Was hast du da? Ein Skarabeus. Seiring berjalannya waktu, Emma dan Albert mulai semakin akrab. Interaksi yang semakin sering membuat keduanya memiliki banyak kesempatan untuk saling berbagi cerita dan memahami satu sama lain. Tanpa disadari, kedekatan itu perlahan menumbuhkan ikatan emosional yang semakin kuat di antara mereka. Beberapa waktu kemudian, Emma menyadari bahwa harapan yang selama ini dinantikan oleh Fritz akhirnya mulai menjadi kenyataan. Ia terlebih dahulu menyampaikan kabar tersebut kepada Albert. Mendengar hal itu, Albert menyarankan agar Emma segera memberitahukannya kepada Fritz. Namun, Emma memilih untuk menyimpan kabar itu untuk sementara waktu. Keputusan tersebut membuat hubungan di antara mereka semakin rumit dan memicu kesalahpahaman yang terus berkembang. Ketika Fritz akhirnya mengetahui kenyataan tersebut, ia merasa sangat kecewa dan marah kepada Emma maupun Albert. Dalam luapan emosinya, Fritz kemudian melaporkan keberadaan Albert kepada pihak keamanan. Tidak lama kemudian, para tentara datang dan menangkap Albert di tempat persembunyiannya. Kann ich reinkommen? 2 tahun kemudian, setelah masa penahanannya berakhir, Albert akhirnya dibebaskan. Pada malam itu juga, ia memutuskan untuk menemui Fritz dan Emma karena ingin mengetahui bagaimana kehidupan mereka setelah sekian lama berpisah. Namun pertemuan itu justru dipenuhi rasa haru. Fritz dan Emma mengungkapkan bahwa harapan yang selama ini mereka perjuangkan ternyata belum berhasil terwujud. Merasa kesempatan itu belum sepenuhnya berakhir, Fritz kembali mengajukan permintaan kepada Albert agar mempertimbangkan untuk melanjutkan kesepakatan yang pernah mereka buat. Cerita kemudian kembali ke masa tahun 1970-an. Setelah menyelesaikan seluruh kisah masa lalunya, Albert terdiam sementara Bruno tampak sangat terkejut dengan kenyataan yang baru saja ia dengar. Saat itulah Bruno akhirnya memahami isi surat yang ditinggalkan oleh ibunya bahwa Albert adalah ayah kandungnya. Setelah mengetahui seluruh kebenaran tersebut, Bruno berpamitan dan meninggalkan Albert. Sementara itu Albert dengan tenang memandang ke kejauhan sambil mengenang perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku. Film pun berakhir.